Halo, hari ini aku akan kembali bikin roti. Tentunya ini lebih istimewa dari yang sebelumnya dan dipastikan kemungkinan untuk komposisi roti yang satu ini kalian belum pernah coba. Oke ya. Nah, untuk itu ikuti aja tutorial videonya secara audio dan visual dari awal sampai akhir dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Nah, pertama kita akan buat bahan A dulu. Di sini aku gunakan susu bubuk full cream Denko karena lebih creamy ya. Lalu tambahkan dengan air yang hangat. Aduk dulu sampai merata. Oh ya, jika kalian ikuti video tutorial ini dari awal sampai akhir tanpa ada yang dilompat-lompati, pasti tidak akan ada lagi pertanyaan yang muncul. Karena semuanya udah lengkap ya di dalam sini. Nah, sekarang aku gunakan cuka dapur. Ini jangan males-males kita untuk menghitung tetesannya. Sebanyak 20 tetes. Kalian harus sabar ya menunggu menghitung tetesannya. Karena semua bahan ini harus gramasinya itu benar-benar tepat. Aku sarankan juga jangan pakai ilmu kira-kira karena nanti hasilnya juga akan kira-kira. Nah, kalau udah diaduk dulu dan kita sisihkan ya. Lanjut ke bahan berikutnya. Di sini aku gunakan 80 sampai 90 ml air hangat. Jadi saran aku masukkan 80 ml dulu. Sisihkan 10 ml untuk nanti jika adonannya masih keras. Karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda ya. Kemudian masukkan ragi dan gula pasir. Ini kita aduk dulu sampai merata dan tunggu sebentar lihat apakah raginya aktif apa enggak. Nih, setelah berbusa-busa ternyata ini raginya aktif dan siap kita campurkan. Kalian bisa lihat campuran air susu dan cuka tadi membentuk tuh dadih susu mengkristal seperti apa ya, yogurt gitu ya. Nah, ini kita campurkan. Jadi campuran air susu dan cuka ini membantu agar roti kita itu nanti lembab dan lembut walaupun tanpa menggunakan telur. Kemudian tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi, juga garam. Oh ya, pada resep ini kalian bisa lihat aku tidak menggunakan telur karena aku rasa cuka dan air susu yang kita campurkan tadi bisa menggantikan fungsi telur sebagai pelembut dan ini sangat moist dan lembut ya. Ini adonannya seperti ini, kalian campurkan dulu sampai merata. Kalau masih terasa kering, 10 ml yang kalian keep tadi bisa ditambahkan jika perlu, karena aku hanya menggunakan 80 ml air yang hangat tadi ya. Nah, kalau udah tambahkan dengan margarin atau butter. Di sini aku gunakan butter margarin dari Royal Palmia. Kembali kita aduk sampai tercampur merata. Nah, penggunaan telur itu selain dapat melembutkan juga menimbulkan rasa gurih, tapi nggak usah khawatir. Pada resep ini roti kalian akan tetap gurih walaupun tanpa telur. Nah, untuk penggunaan cuka pada resep ini udah aku jelaskan ya. Jadi jangan ada lagi dong yang bertanya. Kalau kalian masih bertanya berarti tidak mengikuti tutorialnya dengan baik, hanya membaca deskripsi. Sementara resep aja itu nggak cukup. Dengan membaca resep aja tuh nggak cukup bisa menghasilkan roti ini sempurna jika teknik dan prosesnya tidak tepat. Nah, kita bungkus dulu dan istirahatkan sampai double size. Lanjut ke bahan B, kita siapkan 2 sendok makan butter atau margarin. Lalu tambahkan dengan tepung terigu. Di sini gunakan tepung terigu serbaguna atau protein rendah. Dan apa ini? Gula palem. Ini kita aduk dulu sampai merata. Dan tambahkan secukupnya dengan bubuk kayu manis. Ini selera aja ya. Terkadang kan ada juga tuh yang nggak suka. Boleh di skip. Ini masih harus aku tambahkan lagi dengan gula palemnya. Dan akan aku tambahkan juga dengan kismis secukupnya aja. Untuk kismis ini sebaiknya kalian rendam dulu dengan air panas agar mengembang. Jadi nanti kalau udah matang rotinya kalau digigit itu kismisnya nggak keras. Setelah direndam dengan air panas kemudian kalian saring ya. Nah, ini untuk bahan isiannya. Kalau udah kita singkirkan terlebih dahulu dan kembali ke adonan yang udah mengembang 2 kali lipat, rentang waktunya kurang lebih 1 jam.
Bagi kalian yang udah tahu resep aku menggunakan cuka ataupun formula ajaib Mama Eji, itu kalian adalah orang yang beruntung. Mungkin di luar sana masih banyak yang tidak tahu atau meragukan, menyanggah bahwa nggak bener banget menggunakan cuka. Tapi it's okay, semuanya terserah kalian mau percaya apa enggak ya. Nah kalau udah tadi kita folding dulu, dipadatkan, pasti akan kalian merasakan adonan ini sangat halus dan lembut. Kalau elastis, nanti kalian bisa lihat ya, ini elastis apa enggak. Kalau kalian, nih, ini sekarang kita rounding ya. Kita penyet-penyet kayak begini nih, adonannya itu lembut, lentur, dan sangat elastis karena tidak melekat. Tapi jika kalian akan rasa sedikit melekat, boleh diolesi dengan margarin, telapak tangan, atau papan kerja. Nah ini harus benar ya teknik rounding ini. Kembali kita satukan setelah kita potong-potong tadi. Kurang lebih beratnya 70 gram. Cukup besar sih. Bisa kalian kecilin sedikit. 50 gram juga bisa ya. Nah ini udah selesai semua, dapat 8 pieces. Kita istirahatkan 15 menit agar mudah untuk dibentuk. Kalau udah, kita ambil dari urutan yang pertama. Kemudian kita pipihkan nih. Tanda adonan ini kalis elastis, kan bisa lihat kalau kita tarik-tarik gitu, mulur, lentur, itu adonannya mudah banget dan tidak sobek. Sekarang kita tadi udah dibalik dan kita panjangkan seperti ini. Kalau bisa ya sepanjang-panjangnya, asalkan nggak sobek adonannya. Dan diberi olesan, kemudian kita tutup. Kalian bisa lihat caranya pada layar. Jadi menurut aku ya, ilmu itu penting banget. Apalagi ilmu yang baru kita dapat, sebaiknya ya dicoba kalau kalian ingin lebih menambah pengetahuan kita tentang perbakingan. Karena metode pembuatan roti itu juga emang banyak banget. Dan menurut pengalaman aku dan yang udah aku lakukan semuanya, ini adalah cara metode yang paling cepat dan hasilnya paling baik dibanding dari semua metode. Bener loh, dari metode biang, pulis, tangzong, dan semuanya lah. Dan ini juga aku pastikan untuk aku sendiri tidak lagi perlu menggunakan bread improver ataupun softener. Nah ini kalau udah kita lilitkan seperti itu ya. Kalau bisa lilitannya tuh datar aja. Nah di sini aku gunakan paper cup. Nih, jadinya seperti ini. Jadi jika ada yang masih bertanya apakah perlu ditambahkan lagi dengan bread improver ataupun softener, sebaiknya kalian coba dulu resep formula ajaib aku ini. Nah, nanti kalau udah akan coba, bisa rasakan kira-kira perlu atau tidak penambahan bahan yang lainnya. Oh iya, dan ada beberapa testimoni lumayan banyak ya dari kemarin. Ternyata katanya roti ini awet. Untuk rotinya sendiri loh ya, dan itu juga udah aku buktikan, ada kok di video testimoni roti setelah 3-4 hari itu tetap tidak berjamur. Tapi tentunya kembali lagi pada bahan-bahan lainnya untuk isian yang kita gunakan. Biasanya yang rentan basi itu kan bahan isiannya, kecuali kalau bahan isiannya itu manis atau berupa selai. Jadi semuanya tentunya tetap harus disesuaikan. Tapi kalau untuk kelembutan dan kelembapannya, ini aku jamin tetap empuk, lembut, lembab, tidak kering itu sampai 3-4 hari. Asalkan setelah selesai semuanya, pengemasannya juga baik ya, disimpan dalam wadah tertutup. Nah ini final proofing sampai 80% aja, ingat. Kemudian kita lanjut buat bahan C ini untuk topping. Margarin atau butter, gula halus. Ini kita campurkan terlebih dahulu dan aku tambahkan juga dengan keju spread atau selai keju sedikit aja ya, 20 gram kurang lebih. Dan kita campurkan. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan air susu. Nah, jadi dari bahan-bahan topping ini dan juga bahan isian itu sudah cukup menjadikan roti kita itu gurih walaupun tanpa telur. Jadi mungkin untuk yang bakulan bisa sedikit lebih menghemat telur ya. Apalagi kalau saat ini harga telur itu meningkat. Dan tambahkan dengan terigu. Kita aduk sampai merata, tidak ada lagi yang berketul atau
bergerindil, masukkan dalam piping bag. Oke, ini 80% mengembang karena sampai 100%-nya itu nanti akan terjadi sambil kita panaskan oven dan kita olesin dengan kuning telur. Ini opsional sih, apalagi kalau kalian nggak menggunakan topping ya sebaiknya olesi dengan kuning telur dan air susu. Kita oleskan perlahan. Untuk oven aku itu 60 liter, jadi cukup satu loyang aja karena ini ukurannya besar ya, agar matangnya merata. Sisanya karena udah proofing, lagi antri di oven, aku simpan dulu di chiller agar tidak overproofing. Nah, kemudian lanjut kita beri topping dan oven saat ini udah kalian panaskan ya. Jadi bagi kalian yang baru aja ngikutin channel aku atau pada video ini masih mempertanyakan fungsi cuka ataupun fungsi dari formula ajaib, kalian bisa ikuti video aku sebelumnya ya. Nah, ini kita oven suhu 180 derajat Celcius, aku 20 menit, tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing. Ini dia hasilnya cukup besar ya. Nah, seperti ini permukaannya mengeriping-ngeriping gitu dari topping keju. Ini dia hasilnya. Jadi kalau kalian ngikutin video aku, ada dua cara aku dalam menggunakan cuka. Yang pertama, cuka itu aku campurkan dengan susu saja, sehingga menjadi buttermilk. Yang kedua, menggunakan cuka dan baking soda, itu yang sering aku sebut dengan formula ajaib. Tentunya disesuaikan dengan roti yang kita buat. Nah, ini ya, kalian bisa lihat nih. Rotinya tuh empuk dan lembut sekali. Walaupun tanpa menggunakan mixer, tanpa diulen, tanpa bread improver ataupun softener. Kita hanya menggunakan bahan yang sederhana. Nah, sampai di sini kira-kira nama apa yang tepat untuk roti ini? Tolong beri nama ya dan tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.